Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Hervin Yogi Pradikta selaku dosen mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isna Fadilah dengan NPM 2021020272, Prodi Hukum Tata Negara, kelas C semester 4, UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Yang pertama, ada prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain yang pertama ada meniadakan kesempitan dan kesungkaran. Contohnya, yang pertama, orang yang sedang bepergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak puasa. Kemudian contoh yang kedua, orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Kemudian yang kedua, sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkannya atau mempertanyakannya yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf. Terdapat kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 111. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya, pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Kemudian yang ketiga ada bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan, kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Kemudian yang keempat, memperlihatkan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu yang pertama ada hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Yang ketiga, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Yang kelima, yaitu mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum tanpa ada melibat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapatkan predikat takwa. Kemudian yang selanjutnya ada A. Kaidah dalam hukum Islam. Kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asy-Syuyuti dalam kitab Al-Asyibiyah wa An-Nazahir bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu yang pertama ada kaidah asasiyah, memiliki 5 poin. Yang pertama, segala sesuatu atau perbuatan tergantung pada tujuannya. Yang kedua, adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Yang ketiga, kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang keempat, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-keraguan. Kemudian yang terakhir, kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Kemudian yang kedua ada kaidah khairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukkan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah khairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab
Al-Asibah wa An-Nazohir, karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalalatul Ahkamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Kemudian selanjutnya ada tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid as-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep kemaslahan. Kemudian tujuan hukum Islam atau maqasid syariah ada 5. Yang pertama yaitu memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara kehormatan, yang kelima memelihara harta kekayaan. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.